Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ke depan kita akan melewati hari-hari yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla jalaluhu menciptakan bumi ini terhampar luas. Wal arda madadnaha, dan bumi ini kami hamparkan luas, tapi tidak sama antara satu permukaan dengan permukaan yang lainnya. Buktinya bahwa di permukaan bumi, tempat di mana Masjidil Haram berdiri, memiliki keutamaan sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa sekali sholat di tempat itu khairun min mi'ati alfi sholatin fima siwa, lebih baik, lebih utama dari 100.000 kali sholat di tempat yang lain atau di masjid yang lain. Lalu kemudian di permukaan bumi yang lain, kalau kita bergeser dari Masjidil Haram ke sebelah utara, kira-kira jaraknya 500 km. Di sana ada Masjid Nabawi berdiri. Nabi juga menyebutkan tentang keutamaannya, bahwa sekali sholat di tempat itu khairun min alfi sholatin fima siwa, lebih baik daripada 1000 kali sholat di tempat yang lain atau di masjid yang lain. Begitu juga manusia yang hidup di atas permukaan bumi ini, tidak sama antara satu dengan yang lain. Buktinya Allah subhanahu wa ta'ala, di antara manusia Allah mengangkat seorang nabi, dan di antara para nabi Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat seorang rasul, dan di antara para rasul Allah subhanahu wa ta'ala memilih ulul azmi, dan di antara para mereka Allah memilih kemudian Rasulullah sebagai sayyidah waladi Adam, pemimpin para nabi dan rasul. Begitu juga hari dan bulan yang kita lalui, tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha 4 hurum. Inna iddatash syuhur, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada 12 bulan, tapi tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Minha 4 hurum, di antara dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di antara 4 bulan itu ada bulan Zulhijjah. Sebentar lagi kita akan berada di bulan tersebut. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan, ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada amalan, tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melebihi dari amal soleh yang kita lakukan di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah. Lalu kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah berjihad di jalan Allah juga bisa mengalahkan amalan-amalan yang dilakukan 10 pertama di bulan Zulhijjah? Maka Rasulullah menjawab, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala illa rajulun,
kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seorang laki-laki yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, lalu kemudian dia kembali dan kemudian dia tidak kembali apapun. Artinya hartanya habis dan juga dirinya gugur di medan perang. Hadis ini menunjukkan tentang kemuliaan dan keagungan bulan Zulhijjah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ada orang-orang miskin dari kaum muhajirin mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian mereka berkata, "Zahaba ahlud dusuri bil ujur," bahwa bahagialah, beruntunglah orang-orang kaya, dengan hartanya mereka bisa memborong pahala-pahala. Mereka bisa memborong derajat-derajat yang tinggi dan tempat-tempat yang abadi kelak di hari kemudian. Tusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Kami sholat malam, mereka juga sholat malam. Wa yasumuna kama nasumun. Dan mereka juga berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Kami berpuasa, mereka juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tetapi mereka bersedekah. Dengan hartanya mereka bisa bersedekah. Dengan hartanya mereka bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Dengan hartanya mereka bisa berkurban setiap tahun. Sedangkan kami, wahai Rasulullah, laisa lana amalan. Kami tidak punya harta. Dengan harta itu kami tidak bisa bersedekah. Maka beginilah para sahabat. Mereka berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Bahkan mereka iri terhadap sahabat-sahabat yang lain yang bisa melakukan amalan, ya, bersedekah, sementara dia tidak memiliki harta yang bisa dipakai untuk bersedekah. Ya, di dalam agama kita dilarang untuk dengki, dilarang untuk iri. Tapi disebutkan dalam hadis, la hasada illa fisnatain, bahwa tidak ada dengki kecuali pada dua hal. Yang pertama, rajulun ataul Quran, seseorang yang diberikan kecintaan kepada Al-Quran, wa huwa yaqra'u ana al-laili wa ana an-nahar, lalu kemudian dia membaca siang dan malam. Maka kalau kita punya sahabat yang bisa membaca Al-Quran setiap hari 1 juz, bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 bulan, maka kita harus iri kepada saudara kita yang ini. Begitu juga kita boleh dengki kepada saudara kita yang diberikan, yang dititipkan kepadanya harta. Lalu kemudian mereka dengan hartanya dia bersedekah, ana al-laili wa ana an-nahar. Dia bersedekah setiap hari dan setiap malam. Maka tidak usah bersedih hati, tidak usah khawatir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi kepada orang-orang yang tidak memiliki harta untuk bersedekah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa inna bi kulli tasbihatin shadaqah, bahwa setiap kita mengucapkan tasbih subhanallah itu adalah sedekah. Wa bi kulli tahmidatin shadaqah, dan setiap kita mengucapkan tasbih alhamdulillah, maka itu adalah sedekah. Wa bi kulli tahlilatin shadaqah, dan setiap kali kita mengucapkan tahlil la ilaha illallah itu juga adalah sedekah. Wa bi kulli takbiratin shadaqah, dan setiap kali kita mengucapkan Allahu Akbar, maka itu juga adalah sedekah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wal amru bil ma'ruf, mengajak orang-orang untuk berbuat baik itu juga adalah sedekah. Wan nahyu anil munkar shadaqah,
dan mencegah seseorang untuk melakukan keburukan, untuk melakukan dosa, maka itu juga adalah sedekah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai kesempatan untuk melakukan kebaikan di bulan Zulhijjah berlalu begitu saja. Allahu a'lam bishawab.